kasih. Yang kita hari ini itu dengan judul optimalisasi tumbuh kembang anak usia prasekolah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti program kegiatan sekolah yaitu parenting dengan mengusung tema optimalisasi tumbuh kembang anak usia prasekolah. Bumbu dapur yang rasanya khas Cakep. adalah ketumbar ditumbuk di dalam nampan. Jangan berhenti untuk belajar hingga hayat masih dikandung badan. Tepuk tangan mana? Kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari kandungan hingga ke tiang kubur. Itu salah satu. Panjang, pendek, 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 maju, 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 mundur, 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 maju, 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 mundur, 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 kanan, 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 kiri, 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 atas, 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 bawah, 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 maju, 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 mundur, 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 panjang, Yang luar panjang. biasa semangatnya, maka diberikan hadiah. Hadiah pertama. Iya, lebih semangat lagi. Baik-baik, jangan kalah dengan ibu-ibu dan ayah di sini. Ayo semua ikut yuk. Ayo Bu Elva, boleh ikut dulu. Ate boleh ikut juga. Iya semua. Nah, Pak Iqbal mau ikutin layar apa gimana? Iya. Ayo semangat Pak, boleh dilihat di sisi kanan kiri. Alhamdulillah hari ini terima kasih kepada ayah bunda yang sudah hadir. Hari ini kita berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Allah berikan rezeki dan kesempatan kita hari ini untuk belajar bersama dalam acara seminar parenting topik optimalisasi tumbuh kembang anak usia prasekolah. Nah, tadi sudah Bu Eva sampaikan, kita akan ada narasumber kita yang insya Allah berpengalaman dalam bidangnya dan Masya Allah saat ini juga masih aktif dalam dunia anak. Dan Bu Eva izin sampaikan untuk CV-nya, ada Ibu Ade Dian Komala, MPSI psikolog, beralamat di Jalan Harapan. Adik, saya dipanggil Bu Guru Ate karena saya adalah tante dari ponakan-ponakan yang sekolahnya di sini. Suka nganterin, jadi dipanggilnya Ate, jadi ikutan semuanya manggil Ate ya. Tapi itu membuat kita jadi lebih akrab ya Bu, jadi lebih berasa Bang itu dari dua kata pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu lebih kaitannya sama fisik gitu ya, jadi kayak ada ukurannya ada panjang sama berat gitu, misalnya berat badan, kemudian tinggi badan, lingkar kepala, jadi ada sentimeternya gitu, lebih ke arah kuantitasnya gitu ya. Nah kalau perkembangan lebih ke arah kualitasnya gitu, jadi fungsinya gitu ya. Tapi keduanya saling berpengaruh, pertumbuhan mempengaruhi perkembangan. Kalau berat badannya kecil kayak gitu ya, atau lingkar kepalanya kecil, biasanya volume otaknya juga biasanya kecil, sehingga akhirnya mempengaruhi perkembangannya. Jadi akhirnya biasanya ada delay atau keterlambatan seperti itu ya. Jadi kenapa dua-duanya tetap harus dievaluasi gitu. Biasanya kalau pertumbuhan urusannya dokter gitu, kalau perkembangan biasanya sih kerjasama, kalau perkembangan dokter anak dengan psikolog kayak gitu. Baik, lanjut. Nah ini pertumbuhan ada tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Kalau perkembangan ada kegiatan yang ditunjukkan. Ditanya namanya dia sudah tahu, memahami perintah yang sekuensial, yang kayak ambil bola, abis itu taruh bolanya ke dalam keranjang kayak gitu. Nah, itu sekuensial. Terus mendengarkan cerita, 4-5 tahun menyebut nama lengkap gitu. Terus mampu menyebutkan benda beserta fungsinya, misalnya kayak ini apa, kompor buat apa, buat masak kayak gitu. Terus menjawab pertanyaan dengan kata yang benar, jadi tektoknya udah lebih baik kalau 4-5 tahun. Terus sering bertanya tentang suatu, memahami sebab akibat. Kenapa sih kita harus mandi biar bersih? Kenapa kita gosok gigi biar giginya nggak kuning kayak gitu, seperti itu. Bercerita sederhana. Aku tadi habis main sama teman kayak gitu, itu sederhana ya. Usia 5-6 tahun mengerti arti lawan kata, iya kayak hari ini, besok, kemarin kayak gitu. Mampu bercerita lebih lengkap ceritanya, terus mengungkapkan simpati, kasihan deh mah temennya ini gitu.
mengerti pengertian, pokoknya lebih kompleks lagi usia 5-6 tahun ya. Oke, boleh. Perkembangan kognisi ini bermain dengan teman kayak gitu. Jadi 3-4 tahun sebenarnya belum terlalu bermain sama teman, tapi udah bermain gabung, tapi main sendiri namanya parallel play gitu. 4-5 tahun lebih sosial mulai bermainnya. 5-6 tahun ya berpakaian sendiri, jadi udah mulai bisa dilatih ya gitu, berpakaian sendiri gitu, mengikuti aturan permainan, sabar dan sebagainya seperti itu. Tantrum itu harus sudah stop di umur 5 tahunan. Jadi setelah 5 tahun masih tantrum itu berarti ada masalah dalam proses regulasi emosi dan regulasi dirinya. Seperti itu. Oke, nah ini tahapan perkembangan kepribadiannya gitu. Kita bilang namanya teori Erikson, psychosocial development ya. Oke, lanjut. Yang saya bahas hanya sampai 6 tahun ya. Tahapan perkembangan kepribadian itu yang pertama trust sama mistrust. Jadi 0 sampai 1 tahun itu kepercayaannya terbentuk dengan hubungan dengan orang tua gitu. Jadi dia kan belum bisa apa-apa gitu, dia trust, dia percaya sama orang-orang significant others-nya, makanya biasanya memang harus berespon secara tepat sesuai kebutuhan. Misalnya si anak nangis, misalnya pampersnya nggak nyaman, ya orang tuanya berespon secara tepat, oke, kenapa nih pampersnya, nah jadi cepet. Di situ dia trust bahwa oh dunia aman ya, saya secure nih, saya bisa percaya sama orang terdekat saya. Tapi ketika yang terjadi adalah ya kebayang anak-anak yang neglectful atau anak-anak yang abusive parenting, ya tadi dia lapar, nggak ada orang yang bantu dia, jadi dia bingung kan, dia belum pada tahap ya tadi misalnya dia aus, bingung harus gimana, terus ya udah menangis. Nah disitulah biasanya muncul mistrust bahwa dunia itu tidak aman, sehingga akhirnya biasanya nanti akan jadi kepribadian yang mencemas dan sebagainya. Itu makanya kenapa sebenarnya start di 0 tahun pun kita sudah mengembangkan pola asuh ya yang tepat. Oke, yang kedua adalah autonomy, fashion, and doubt. Jadi ini usia 1-3 tahun. Ketika itu kemampuan berbahasanya dan memang under stimulation gitu. Jadi kenapa stimulasi itu penting banget. Mau anak sepintar apapun tapi stimulasinya minim, ya akhirnya ya pintar tapi banyak aspek yang kurang. Jadi makanya di situ ya udah di situ diedukasi orang tuanya, ya udah bahkan masuk terapi dan sebagainya. Terapi kan sekarang udah ada yang bisa pakai BPJS gitu, ya udah nanti diatur gimana mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma, Bunda Rafa dari kelas B1, izin bertanya Ibu Ade. Jadi anak-anak itu tadi seperti yang Ibu Ade jelaskan kan, semakin besar dia perkembangan emosinya, bahasanya itu semakin berkembang gitu ya. Dan juga kita sebagai orang tua itu juga kadang-kadang merasa bingung nih, apakah kita terkadang harus permisif atau harus lebih tegas gitu. Nah yang ingin saya tanyakan bagi Saya coba jawab ya, gimana caranya biar nggak terkesan galak. Buat saya kesan galak itu nggak apa-apa gitu, sehingga anak tahu bahwa ada kontrol, bahwa kontrolnya orang tua itu di atasnya anak gitu. Karena kalau selalu setara bahaya, dia sehingga tidak tahu bahwa oh ini otoritas gitu. Otoritas itu yang punya kontrol, karena apa? Di sekolah dia juga ada otoritasnya guru. Kalau dia kebanyakan setara, dia tidak akan tahu oh oke, ternyata nggak boleh ya, ini kontrolnya bukan di tangan saya. Padahal beberapa orang tua yang terlalu setara, anaknya kontrolnya jadi di tangan dia. Oke mas, saya belajar, tapi saya mau ini dulu ya. Lah aku kebalik gitu. Yang ada kamu belajar dulu, oke, dengan itu baru kamu akan dapatkan ini kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, kadang malah memang harus dibedakan. Oke, mama udah nggak suka ya kamu kayak gini, bunda udah nggak suka ya, jadi tolong perhatikan. Bunda udah bilang oke, ini bunda udah marah nih. Oke, nggak apa-apa, sehingga dia tahu oh bunda iya kadang galak, apalagi ada kok pasien yang bunda galak iya apalagi kalau aku udah mainnya kelamaan. Oke, jadi kamu tahu dong alasannya. Iya, aku yang salah. Oke, clear gitu. Berarti dia tahu bundanya akan naik 1 oktav kalau dia udah melanggar aturan. Nah besok-besok dia akan belajar ketika di sekolah, nggak bisa, ini otoritasnya guru. Jadi saya akan tahu mengendalikan diri saya, mengendalikan ini gitu. Jadi nggak apa-apa, galak itu boleh gitu. Tapi kan kita tetap tahu oke, lagi main bareng ya oke, boleh setara nih gitu. Tapi kalau udah main aturan sehari-hari nggak bisa gitu.
ya. Jadi tetap harus, karena kalau nggak bablas gitu, karena kebanyakan ya, ini aja saya baru dapet nih satu yang bablas banget nih, malah dia adiksi game online. Karena tadi kebablasan, habisnya kasihan Bu, dia kan udah capek sekolah, ya nggak apa-apa lah, kewajibannya anak sekolah gitu, kenapa pusing sih gitu. Jadi akhirnya bablas, sekarang malah nggak mau sekolah, maunya main game mulu. Nah itu pusing lagi. Jadi tetap harus ada kontrolnya di atas, nggak boleh selalu sama tuh, nggak boleh. Nah kayak gitu. Jadi benar-benar ya tadi, kalau lagi galak nggak apa-apa galak, kalau lagi santai kayak gitu ya. Cukup jelas. Ajarkan nggak besar nggak kecil, kalau salah itu harus membiasakan diri untuk meminta maaf. Tapi kadang di satu sisi yang kecil ini apa ya, mau menang sendiri. Maksudnya gimana ya, dia kadang emang kalau dia salah dia minta maaf, tapi kalau dia berargumen sendiri sama kita yang dibalikin dia, aku nggak salah, kenapa aku minta maaf? Karena kakaknya sama hampir seperti itu. Jadi yang saya bingungin gimana caranya saya buat tengah-tengah, karena kadang-kadang adanya yang salah diminta maaf, tapi juga di satu sisi dia nggak mau juga gitu. Itu yang pertama. Terus yang nomor 2, masalah benar atau salah di satu kepunyaan dia, berbagi. Begini, yang kecil ini kalau ada makanan atau ada apa, ya kan, kalau untuk diminta itu agak sulit, ya kan, rebutan atau gimana dia nggak mau. Nah kalau besar ini kan karena kita sudah mengajarkan berbagi dan udah terbiasa. Nah tetapi saya sempat ngebaca ya kayak di berita-berita atau apa, biasakan anaknya umur Salah dengan social skills ya, minta maaf gitu, kemudian berbagi terkait nantinya akan terkait dengan respon-respon dia juga di sosial. Terkait minta maaf memang harus diajarkan gitu ya, bahwa ya kalau salah memang minta maaf, tapi memang ya tadi nih kadang memang ada egosentris dalam artian dia merasa aku nggak salah kok gitu ya, aku nggak ngapain minta maaf gitu. Nah kadang memang harus dijelaskan sama orang tua, enggak nak, kamu tetap salah, salahnya di sini, jadi tolong minta maaf gitu. Kita bahkan biasanya ada konsekuensi, oke kamu tidak akan lanjut bermain ketika ini belum selesai, kayak gitu, masalah ini belum selesai, jadi tolong lakukan, kita akan nunggu gitu. Misalnya dia bilang aku nggak mau, oke ya udah kerja. Saya Tania, mamanya Liga. Kita udah kenal ya Bu Ade, kebetulan Liga pasiennya Bu Ade. Jadi saya kan anaknya 4 nih Bu, SMP, SD, TK, dan BB. Kebetulan kalau saya balik mungkin ya sama Mama Rafa, saya terkenalnya kalau anak-anak bilang galak. Jadi semuanya nggak boleh gitu. Nah, jadi Sebenarnya gini, sebenarnya kan tadi ya, kalau buat saya namanya pola asuh itu kan kadang kita trial error. Ya, ini cocok, ini nggak cocok. Yang ini cocok, buat yang ini nggak cocok gitu ya. Sebenarnya ancaman itu kan lebih kepada kita ngasih tahu dia ada konsekuensi loh kalau kamu tidak melakukan gitu. Yang penting adalah memang konsisten sama konsekuensinya. Emang kalau dia tidak melakukan, oke, baik, privilege-nya kita ambil ya, nggak nonton hari ini, sehingga dia belajar akhirnya untuk ya udah deh aku ngelakuin karena ada konsekuensi yang harus aku dapatkan gitu. Jadi ancaman itu kan kesannya menakutkan ya. Buat saya itu kan lebih kepada ya udah kita punya aturan nih orang tua. Kalau kamu lakukan konsekuensinya positif, kalau kamu tidak lakukan konsekuensi negatif yang kamu dapatkan. Buat saya itu tidak jadi masalah. Yang sering jadi masalah adalah nggak konsisten gitu. Kadang ya udah deh terserah kamu. Dilihat lambat, kita mungkin butuh bantuan untuk sharing dengan orang lain atau psikolog seperti itu. Kemudian tadi ada perkembangan kognitif, sosial emosi, motorik, dan bahasa. Di situ juga harus ada stimulus dari orang dewasa di sekitar, khususnya dari orang tua. Di sini memang yang paling dekat dengan anak dan yang memunculkan rasa percaya kepada orang tua. Jadi harus ada respon yang positif dari orang tua saat memang anak membutuhkan. Kemudian juga kita sebagai orang dewasa di sekitar anak harus memperhatikan yang kita lihat prosesnya, bukan apa yang kita harus bisa seperti ini, tapi ya pasti berproses dari yang awalnya masih sedikit dibantu sampai akhirnya nanti tidak dibantu. Dan kita orang tua, guru pun juga harus memunculkan ikatan emosional yang baik dengan anak. Itu tadi.
tadi. Dan tadi stimulus dari Ibu Ade yang penting harus kita sebagai orang tua bisa ekspresif juga, kemudian memunculkan sesuatu yang menarik untuk anak, dan dalam prosesnya kita harus melibatkan anak itu sendiri. Sangat berharga sekali sih Ibu. Dari saya poinnya tadi untuk optimalisasi tumbuh kembang anak itu ada dua konsep. Yang satu tumbuh bertambah panjang dan berat ya, dan yang kedua adalah perilaku juga sikap. Jadi kedua itu harus seimbang antara tumbuh tinggi badan dan berat badan, kemudian juga perkembangan psikologi. Jadi perkembangan sikap anak dan perubahan perkembangan anak sesuai dengan itu penting untuk menjaga kedekatan antara kita sebagai orang tua dan juga anak, dan juga kita sebagai orang tua itu harus selalu memperhatikan anaknya apapun terjadi, bagaimanapun dengan kesibukan kita. Jadi apa yang Bu Ade paparkan tadi, tanpa peran kita dari orang tua untuk mengawasi itu tidak akan bisa terjadi. Anak lapang di TK Islam At-Taqwa. Banyak anak-anak bersuka cita. Sampai saat tua tiba, pendidikan tetap yang utama. Alhamdulillah. Jadi gimana ya ada Bunda, pendidikan nomor 1 kan? Iya, apapun itu tetap jalani. Kesulitan, permasalahan apapun yang Bunda Ayah hadapi, komunikasilah dengan ibu guru di sekolah. Karena komunikasi yang baik antara ibu, guru di sekolah dan orang tua di rumah, insya Allah kesuksesan ada di depan mata ayah dan bunda. Tepuk tangan sekali lagi. Namun komunikasi yang kurang lancar akan menghambat perkembangan putra putri ayah dan bunda di sekolah. Karena puncak utama yang membuat anak-anak itu mendapat kesempatan bereksplorasi, bersaing di luar sana, diawali dengan komunikasi yang baik dengan guru. Ya, baik, alhamdulillah. Badan sehat, terlihat lebih segar, kuat kekar, serasa menjadi superstar, tidak melas seperti telur dadar. Jalan di tempat, tangan di pinggang, nunduk ke bawah, lihat ke atas. Setiap pagi aku ulangi, badanku sehat, aku bisa semangat. Olahraga membuat kita bugar, badan sehat, terlihat lebih segar, kuat kekar, serasa menjadi superstar, tidak melas seperti telur dadar. Kiri, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kanan, kanan, kiri, maju, mundur, mundur, maju, mundur, mundur, maju, 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 mundur. 1, 2, 3, 4, go! Olahraga membuat kita bugar, badan sehat, terlihat lebih segar, kuat kekar, serasa menjadi superstar, tidak melas seperti telur dadar. Olahraga membuat kita bugar, badan sehat, terlihat lebih segar, kuat kekar, serasa menjadi superstar, tidak melas seperti telur dadar. Mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak. Mana goyangnya? Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu. Lebih cepat. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Hey. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, sebaik-baik perbuatan adalah akhlaknya Rasulullah, seburuk-buruk perbuatan adalah yang diadakan. Tiap-tiap yang diadakan adalah bid'ah, tiap-tiap bid'ah adalah dosa. Semoga kita terhindar dari bid'ah. Amin ya rabbal alamin. Eva selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Bila ada salah kata ucap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.